Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yang Eri Wulandari. Saya adalah dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Budaya Manajemen dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Adapun pencapaian pembelajaran yaitu 1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami pengertian sejarah ilmu ekonomi mikro. 2. Mahasiswa memahami teori permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, utility, dan perilaku konsumen. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan produksi, biaya produksi, keuntungan perusahaan pada pasar persaingan sempurna, keuntungan pada pasar monopoli. Berikut ini saya mendeskripsikan mata kuliah teori ekonomi. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan lingkungan internal perusahaan yang meliputi perangkat dan referensi analisis untuk meningkatkan penjualan, optimalisasi produksi, biaya produksi, dan profit. Mata kuliah ini memberikan pembelajaran meliputi 1. Menganalisis tujuan sistem, elastisitas dan subsidi. 2. Hukum dan penambahan produksi, biaya produksi. 3. Ciri perusahaan monopoli, biaya produksi optimal. Kemudian yang keempat adalah membangun informasi permintaan, merumuskan kuesioner. Untuk sistem pembelajaran yang kita lakukan adalah luring atau tatap muka. Saya menggunakan metode pembelajaran yang saya berikan dengan metode diskusi, kemudian dengan ceramah, diskusi praktek, dan evaluasi. Dengan metode ceramah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Dengan metode diskusi diharapkan mahasiswa lebih percaya diri dalam mengembangkan pola pikir yang kritis, aktif, dan kreatif. Adapun kriteria standar penilaian mata kuliah ekonomi mikro ini meliputi 1. Kehadiran 20%, UTS 20%, tugas 30%, dan UAS 30%. Kemudian hasil evaluasi nilai tersebut saya informasikan melalui aplikasi WhatsApp Group bahwa nilai sudah bisa dilihat di Siakat, sehingga mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang baik bisa melakukan remedial sesuai dengan kalender akademik. Berikut ini saya tampilkan video proses pembelajaran kita. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Apakah kita siap untuk belajar? Siap. Kita hari ini mata kuliahnya apa? Teori ekonomi mikro. Di minggu sebelumnya sudah kita bahas tentang pengetahuan teori ekonomi mikro. Nah, sekarang pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang lingkaran aliran ekonomi. Ini ada gambar-gambar. Apa nih, Bu? Kok ada kotak-kotak, ada lengkung-lengkung ini apa? Ini aliran apa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kan mempelajari ekonomi ini kan kita ada ekonomi mikro dan makro. Ya, kalau ekonomi mikro itu kan tentang mempelajari tentang rumah tangga. Rumah tangga siapa, Bu? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Sedangkan di ekonomi makro nanti kita itu akan selanjutnya next ya di semester depan itu membahas tentang kebijakan pemerintah, ya, tentang fiskal, pajak dan sebagainya. Di sini kita bahas mengenai rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga perusahaan. Ya. Kemudian di situ ada namanya lingkaran ya, lingkaran muter-muter. Ya. Kapan kita ada di rumah tangga keluarga konsumen, kapan kita ada di rumah tangga pemerintah, dan kapan kita ada di rumah tangga produsen. Itu maksudnya perusahaan ya. Kalau perusahaan itu kan menghasilkan barang atau jasa, ya. Ya. Kalau kita di sini ini rumah tangga apa deh? Konsumen. Nah, saat kita jadi konsumen,
kita membeli barang, mengkonsumsi barang dan jasa dari produk perusahaan produsen ya. Tapi ada saatnya juga kita berada di sebagai produsen. Saat apa? Kita jadi perusahaan. Saat kita menjual sumber daya yang kita miliki ya. Misalnya kita punya lahan, kita sewakan pada perusahaan, kita dapat apa deh? Uang sewa. Kemudian skill yang kita punya kita jual pada perusahaan ya. Skill kita kan jual atau tenaga juga dijual, nanti perusahaan membeli. Nah pada saat itu perusahaan itu menjadi konsumen dan kita menjadi produsen ya. Kemudian di situ ada rumah tangga pemerintah ya. Pemerintah itu kan di situ punya berbagai aktivitas, ada dana-dana yang harus disalurkan untuk kegiatan rumah tangganya ya. Banyak juga pengeluaran pemerintah untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Negara kita misalnya ya, Indonesia itu adalah sebuah rumah tangga yang besar ya, dengan penduduk jumlahnya yang besar, berbagai suku bangsa, kemudian harus diperhatikan kesejahteraannya, pembangunannya harus merata dari barat sampai timur ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Tidak boleh ada ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan itu misalnya di barat saja, kemudian di timur tidak diperhatikan. Tapi kan pemerintah sudah membuat tol laut itu ya, pemerataan ya. Jadi BBM di barat, harga BBM di barat contohnya dengan BBM di Papua, Jakarta bagian barat Indonesia, kemudian di daerah Papua itu BBM-nya, harga BBM-nya sama. Dulu ya, kalau di Jawa misalnya 10.000, di Papua bisa 80.000 harga bensin. Sekarang disamakan ya. Ya harus merata supaya tidak terlalu jenjang jauh. Kesejahteraan itu harus, misalkan pembangunan harus merata gitu ya. Sekarang Ibu jelaskan ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Ini di sini ada rumah tangga keluarga, ada rumah tangga pemerintah, ada rumah tangga perusahaan. Kalau pengeluaran rumah tangga keluarga itu adalah pengeluaran konsumsi ya, untuk beli apa? Untuk beli barang dan jasa ya, di pasar barang dan jasa. Barang dan jasa ini diproduksi oleh rumah tangga perusahaan ya. Ya. Kalau misalnya jasa Bu, jasa itu perusahaan jasa apa? Bisa konsultan ya, bisa Penjahit dokter, juga. penjahit pintar, penjahit apa? Kontraktor ya, konsultan kontraktor itu kan menawarkan jasa ya. Iya. Dokter ya, kita mau bayar jasa itu Juga jasa. itu jasa mengajar. Kalau pendidikan tuh kalau swasta kan bisnis jangka panjang ya. Itu juga jasa ya. Jadi kita membeli barang dan jasa dari rumah tangga perusahaan. Hasil penjualannya itu berupa apa, Dek? Uang kan? Ya, uang ya. Uang itu perusahaan mendapat untung ya. Kemudian ada saat perusahaan berada di rumah sebagai konsumen. Saat apa? Membayar karyawan. Ini kita punya rumah tangga konsumen. Ini rumah tangga produsen. Apa yang kita tawarkan ke sini adalah tanah, Tenaga kerja. tenaga kerja. Ini termasuk skill ya? Ya. Skill ya, skill. Kemudian apa lagi, Dek? Bahan
bahan bangunan ya, bangunan. Misalnya gudang, bisa menyewakan bangunan untuk gudang atau untuk toko, ya kan? Ya. Alfamart, Indomaret kalau ada di bangunan pinggir jalan bisa disewakan kepada Alfamart, Indomaret, ya. Itu seperti mereka bersaudara ya, di mana ada Alfamart, di situ ada Indomaret. Ya, dempetan ya. Ini kalau bilang ini, kemudian apa lagi? Modal. Nah, tanah ini kita dapat uang sewa dari perusahaan. Tapi kita kan sebagai produsen ya, tanah. Kemudian bahan baku kita menjual. Misalnya ini nih. Ini kita punya misalnya jati, hutan jati. Jatinya kita jual, ya. Kemudian oleh pabrik mebel, ya, dibeli. Nah, itu kan kita dapat bayaran ya, dapat keuntungan. Kita mau masuk bahan baku, ya. Itu masuk bahan baku. Asal menjual kayunya jangan yang gelondongan ya. Tidak boleh, tidak ada nilai tambah. Kalau menjual itu yang apalagi ekspor, tidak boleh menjual yang kayu gelondongan, nanti tidak ada nilai tambah, harganya murah. Kalau kita jual yang sudah jadi, tengah jadi atau jadi, nanti harganya lebih tinggi dan kita punya nilai tambah. Ya, memang tidak boleh larangan ekspor gelondongan ya. Kemudian bahan baku kita menyediakan, entah itu kalau hotel kita memasuk sayuran, kemudian hasil apa namanya buah-buahan untuk hotel, ya. Kemudian tenaga kerja ini kita dapat apa? Nah ini kita dapat uang keuntungan, laba. Kalau tenaga kerja kita dapat gaji. Kalau yang buruh itu ya upah, upah ya. Kalau yang karyawan itu gaji istilahnya ya. Sama aja banyak. Kemudian bangunan, kita dapat uang sewa kan? Ya di situ ya, uang sewa, kita menyewakan bangunan kita. Kemudian kalau modal, biasanya ini perbankan ya. Perbankan ini perusahaan itu butuh modal kan? Ya. Bisa menyewa apa namanya? Bisa ini meminjam ya dari bank. Ini bank. Kan bank ini dapat menghimpun dana dari masyarakat itu kan untuk misalnya tabungan ya. Tabungan dihimpun ya. Kemudian pihak peminjam meminjam di bank ya. Biasanya bunga tabungan itu lebih besar tinggi daripada bunga pinjaman. Karena kan kita nabung dikasih lebih tinggi. Kemudian kalau meminjam kita mau dong kalau minjam itu bukannya jangan lebih tinggi ya. Iya. Bukannya yang lebih rendah ya. Itu kemudian dihimpun oleh bank, kemudian dipinjamkan lagi pada swasta. Untuk apa? Untuk investasi ya. Untuk rumah tangganya itu perusahaan. Misalnya mau investasi mesin baru, buka kantor cabang baru, pabrik baru, itu kan butuh investasi ya. Jadi mereka itu meminjam kita untuk dikelola dananya ya. Kemudian kita ke mana? Rumah tangga itu juga membayar pajak, ya. Dia kan juga punya penghasilan, ya. Dari penghasilan tadi dari produsen, dari swasta, ya, atau gajinya, kita harus menyisihkan untuk membayar pajak. Itu berupa pemasukan pemerintah kan, Dek, ya. Pajak digunakan untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Pajak digunakan untuk apa? Kesejahteraan rakyat. Infrastruktur. Rakyat infrastruktur. Membangun apa? Bangun jalan, jalan tol, fasilitas umum. Kemudian Untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Kemudian ini ya, rumah sakit ya, pasar, sekolah, jalan raya, ya, fasilitas umum. Ya, kita pakai enggak itu? Pakai. Ya, pajaknya dari rakyat digunakan untuk rakyat lagi, ya. Itu pemasukan pemerintah dari pajak, ya. Dikeluarkan untuk membangun jasa atau barang-barang pabrik, ya. Barang pabrik, kemudian perusahaan juga membayar pajak. Jadi pemerintah itu punya pendapatan dari rakyat, dari konsumen dan dari pihak swasta yang membayar pajak, ya.
kemudian itu sumber daya kita punya, kemudian perusahaan punya pengeluaran, yang membeli sumber daya dari kita itu merupakan pengeluaran perusahaan kan? Iya. Itu muter aja itu ya. Perusahaan dia punya pengeluaran. Kalau pemerintah pengeluarannya apa? Berupa Apa? itu tadi, Untuk apa? untuk fasilitas umum, infrastruktur. Ya, Pegawai. memang sih yang mencetak uang pemerintah ya. Iya. Nah, tapi pencetakan uang juga dibatasi, ada aturannya. Bu, kenapa nggak mencetak uang banyak-banyak aja gitu ya? Kenapa? Inflasi. Supaya tidak terjadi inflasi. Tidak. Kalau uang yang beredar terlalu banyak akan terjadi inflasi. Ya. Karena terlalu bersemangat untuk investasi pihak swastanya, ya. Kemudian terlalu berlebihan investasi kemana-mana, uang yang beredar terlalu banyak. Uang yang beredar terlalu banyak akan menyebabkan Inflasi. Salah satu tanda inflasi itu apa? Kenaikan harga barang secara terus-menerus. Ya. Jadi gimana cara mengatasi inflasi? Bagaimana caranya untuk mengatasi inflasi? Mama juga pusing nih kalau harga-harga naik. Ya, coba tanya mama-mama kalian. Pusing nggak kalau harga-harga naik? Kita aja pusing. Pusing ya, aku juga pusing ya. Bapak-bapak juga gitu ya, bapak-bapak soleha. Iya. Itu maksudnya. Lagi speaker makro. Soleha, iya. Itu inflasi caranya gimana? Caranya adalah dengan Meningkatkan produksi. Menstabilkan harga. Pemerintah membuat kebijakan moneter. pintar ya, stabil harga ya. Yes. Moneter ya. Misalnya kalau uang yang beredar terlalu banyak, bisa dipakai deh. Dengan cara apa? Pemusnahan. Bisa tuh kan ada yang berapa uang. Menarik nak, menarik uang yang beredar dengan cara Pemerintah menaikkan suku bunga bank. bisa salah satunya dengan cara pemerintah mengeluarkan surat seperti saham, obligasi, ya. Tapi obligasi itu jangkanya itu tidak terlalu panjang, ya. Ya. Ini obligasi. Pemerintah mengeluarkan surat saham namanya obligasi disebar ke masyarakat, ya, ke masyarakat. Jadi masyarakat itu ikut memiliki saham, ya. Saham dari pemerintah. Misalnya perusahaan BUMN punya pemerintah, ya, itu bisa mengeluarkan obligasi untuk membeli saham, ya. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah dipahami? Kemudian ini, ada yang bertanya, ya, kemudian ada yang bertanya, silakan. Menurut saya juga, Sudah. ya, bagaimana rumah tangga berkontribusi dalam lingkaran aliran ekonomi? Rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen. Berarti ada saatnya kita jadi konsumen, ada saatnya perusahaan pun jadi konsumen, ada saatnya pemerintah tidak menjadi konsumen. Kapan saat pemerintah menjadi konsumen? Ya waktu dia butuh untuk jadi apa tenaga kerjanya, ya. Pemerintah itu kan butuh pegawai. Jadi untuk sumber daya manusianya pemerintah itu membeli ke kita sebagai konsumen yang rumah tangga konsumen. Pemerintah bilang, ayo dong rumah tangga konsumen, aku butuh tenaga ASN. Tenaga ASN itu banyak, ya, untuk guru, untuk dokter, untuk segala macam, ya. Untuk TNI juga, ya, Polri, ya. Nah, aku beli dong di rumah tanggamu konsumen, aku bayar dengan gaji. Nah, itu, ya, pemerintah. Saat pemerintah berada di rumah tangga konsumen. Jadi bisa kita berperan di manapun gitu, ya. Ya. Kemudian kita kalau kita berada di rumah tangga konsumen, kita kan tadi dikatakan kita ini menjual sumber daya, ya. Sumber daya apa, Bu? Sumber daya alam, ya, sumber daya
Iya. Kita menjual. Kalau kita menyewakan bangunan rumah kita dapat uang sewa. Kalau kita menjual skill kita dapat Gaji atau upah. Kalau kita menjual bahan baku, kita dapat Uang. Uang. Kalau kita meminjamkan, misalnya kita bank swasta ya, bank milik swasta ya, misalnya bank Bina, ya, Pak Farid tahu ya, Pak Farid itu salah satu tokoh di NTB yang punya Arido, yang punya bank Bina, yang punya Farid yang sentrum ya, banyak usahanya ya. Misalnya dia buka bank Bina, nanti itu kan dia dari kita anggap aja dia dari konsumen ya posisinya ya. Jadi dia meminjamkan dia dapat apa nak? Bunga. Ya. Ada lagi yang bertanya? Eni? Ya. Baik, terima kasih Bu setelah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya, dari lingkaran aliran aktivitas ekonomi ini, pada saat kapan kita berada di pasar produsen dan pada saat kapan kita berada di pasar konsumen? Dan kalau bisa Ibu berikan kami contohnya. Terima kasih. Ya Eni, dari tarik awal kan Ibu sudah cerita ya, kapan kita berada di rumah tangga keluarga, pemerintah atau perusahaan. Nah, kalau kita berada di rumah tangga keluarga, kita menjual ini sumber daya kita, alam atau manusia ya, itu dijual kemana? Ke pemerintah sebagai konsumen kita, kemudian ke perusahaan sebagai konsumen kita. Kita jadi produsen kan? Iya. Ya. Terus lagi kita pindah nih. Sekarang Ibu di pemerintahan. Ibu pemerintah berarti sekarang Ibu posisinya konsumen kan? Konsumen berarti Ibu mau ke yang penjualnya. Rumah tangga konsumen itu jadi produsen. Tolong dong, saya butuh tenaga kerja untuk ASN, saya beli dong tenaga kerjanya. Saat itu pemerintah menjadi konsumen. Kemudian pindah lagi ibu ke rumah tangga. Saat itu ibu menjadi konsumen juga. Ya, Sebagai produsen juga. kita pindah jadi konsumen. Saya mau beli bahan baku, saya mau beli tenaga kerja, saya mau beli bangunan atau nyewa bangunan, saya juga butuh modal. Pak Farid, saya mau minjem modal dong di Bank Bina dulu, gitu ya. Jadi Pak Farid itu yang waktu kedudukannya sebagai konsumen terpilih jadi produsen. Ibu, pabrik ibu, misalnya ada ibu punya pabrik roti ya. Roti aja ya. Iya. Roti, ibu mau minjem modal ke Pak Farid untuk modal ibu. Kemudian ibu mau membeli bahan baku di rumah tangga konsumen, ya. Misalnya ibu mau beli nanas, siapa di sini yang jadi petani nanas di Mas Bage? Gak ada. Ada orang tua yang punya pabrik kebun nanas? Saya Nah, punya di Mas Bagi. Saya beli dong nanasnya untuk selai kue saya, ya? Nah, boleh. Tapi jangan mahal-mahal ya. Kan belinya banyak di diskon ya. Nah, gitu ya. Jadi temannya ini menjadi produsen, ibu jadi konsumen pabrik roti. besok saya bawa Itu itu. ini, Iya. bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Yang lain? Jelas, Bu. Jelas? Jelas. Atau ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain apa? Tidak ada. Ini cukup. Mau dimakan ya. Sekarang ibu tunjuk ya. Tunjuk. Oh iya, tadi ibu lupa menjelaskan, belum selesai kan penjelasannya tentang ini? Ya, dari uang. Obligasi. Obligasi, kita membeli obligasi mengatasi inflasi loh ya. Iya. Jadi uang yang beredar itu akan tersedot kembali ke pemerintah. Cara lainnya apa? Misalnya Indonesia membuat untuk diekspor apa ya? Topi ya? Iya. Topi rajutan atau topi lombok atau tas lombok. Lombok itu banyak kerajinannya kan? Iya. Atau tenun lombok diekspor ke luar negeri. Jadi itu akan bisa menaikkan nilai Jualnya. ya ke Amerika nih. Iya. Nilai rupiah Nilai rupiah.
Dari dolar. Karena mereka membayar dengan dolar. Ini misalnya obligasi. Yang kedua dengan ekspor. Ekspor bisa menaikkan nilai rupiah, ya. Bisa untuk mengatasi inflasi, ya. Kita kirim saja itu kain-kain di sadel, ya. Atau gerabah-gerabah di tempat Pak Subian yang produsennya itu keluarganya punya usaha gerabah. Gerabah itu diminati orang-orang bule, ya. Dari luar itu Eropa itu suka gerabah dari sini, ya. Untuk pakai untuk rumah-rumah, ya. Karena unik, ya. Nah, permintaan akan gerabah dan kain tenun tadi itu mereka kan membayar dolar, ya. Itu bisa menaikkan rupiah yang kayak dolar. Itu menaikkan berarti mengatasi inflasi. Bisa negara juga. Apa nak? Menambah devisa negara. Oh, pinter. Betul. Kalau devisa negara tentu saja dengan hasil ekspor ini kan devisa. Bukan hanya dari tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri saja devisanya macam-macam, ya. Iya. Ya. Itu juga PKI itu pahlawan devisa juga kan, ya. Nanti kita belajar itu di ekonomi makro, ya. Lebih kepada kebijakan pemerintah dan lebih luas makro. Kalau mikro ini kan tentang rumah tangga, produsen, konsumen, pemerintah, gitu ya. 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 Kalau gitu, sekarang kalau sudah paham, ibu tanya. Sudah paham semua, ya? Kalau mereka punya lagi, potensinya gimana dia? Udah Ibu. Jaga semua, ya. Ya. Sebentar lagi kalian puas, ya. Potensinya, ya. Kemudian yang tidak masuk bisa itu diberi keterangan, ya. Iya. Ada yang sakit atau apa mungkin. Jadi teleponnya supaya rajin-rajin masuk karena sudah mau puas. Ya. Materi sudah beri semua, ya. Iya. Sekarang materinya kan. Iya. Ada modul, ada PPT, ada apa lagi? Iya, sama Ibu. Yang punya buku, ya. Kalau yang tidak punya buku, mencari perpustakaan sini ada perpustakaan daerah. Ya, betul. Kemudian modulnya bisa di print. Kalau di HP itu nanti hilang, HP-nya hilang. Jadi modulnya di laptop atau di print untuk belajar, ya. Belajar nanti. Ya Ibu. Ya sudah, terima kasih. Ibu akhiri perkuliahan hari ini, ya. Kalau ada nanti pertanyaan lagi bisa lewat grup WA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga bermanfaat di bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di program studi manajemen. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.